Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Sadaqallahul azim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua. Ini kita udah memasuki hari ke-23 ya. Dan kita akan membahas tentang Al-Kabir, yaitu yang maha besar. Bagaimana cara menerapkannya, terus juga penjelasan yang lebih lanjut tentang Al-Kabir kita akan bahas sekarang ya, Pak? Besok. Termasuk Al-Kabir itu bisa membesarkan hati yang sempit. Oh, benar. Membesarkan peluang rezeki, membesarkan apa ya, jalan-jalan yang kelihatannya tuh sempit gitu. Ya udah deh, Papa aja jelasin. Iya, pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi wa ummati walhamdulillahirabbil alamin. Al-Kabir tanpa kemudian dia gitu ya arogan, ya kan? Ada nggak kita merasakan Allah yang maha besar arogan? Seumur abang ngerasain nggak kalau Allah tuh arogan? Semena-mena, matahari ditukar ke kanan ke kiri gitu loh. Bulan ntar dimainin bercanda sama manusia, ntar nggak dinaikin. Bulan nggak dimunculin, gunung dipindah-pindahin. Terus pokoknya jahat gitu. Kan banyak orang besar itu jahat. Nggak sedikit orang besar itu jahat. Nggak sedikit kemudian orang hebat itu justru apa ya, tidak membawa kepada ketenangan, tidak membawa kepada keamanan. Tapi Al-Kabirnya Allah dengan segala kemahabesarannya Allah, dan karena semua juga bertumpu pada Rahman Rahimnya Allah, akhirnya Al-Kabirnya itu berperan dengan sangat baik di urusan-urusan kemanusiaan, urusan-urusan kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, berbagi, memahami, memaafkan, mengampuni gitu. Nah, kalau bisa kita, pemirsa, ketetesan Al-Kabir tapi juga makin kecil di mata dia gitu, makin merendah di mata dia, makin kecil dan merendah di hadapan dia. Di dalam satu surat, misalkan di dalam surat An-Nisa misalkan, Allah menempelkan kata-kata kabir dengan Ali. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Nah, supaya kemudian kita menjadi besar, ya boleh dimulai dengan mengamalkan, mulai dari wirid lisan, zikir lisan. Sering-sering menyebut ya kabir. Ya Allahu ya kabiru. Ya Allahu ya kabiru. Ya Allahu ya kabiru, ya Allahu ya kabiru, ya Allahu ya kabiru, ya Allahu ya kabiru,
Ya Allahu ya Kabiru, ya Allahu ya Kabiru. Kita kan harus mengakui bahwa memang Allah nih Al-Kabir. Gimana enggak, buminya juga segede gini. Belum planet-planet lain yang luar biasa lebih gede daripada matahari sekian miliar kali lipat. Ya gimana dia enggak Al-Kabir, kan begitu. Nah terus apa yang membuat kita menjadi ketetesan Al-Kabir? Kita nikmati dulu jeda yang berikut ini. Iya. Nah, terus datang terus selesai. Kalau Al-Kabir udah datang, selesai urusan. Papa, sahur dulu yuk. Iya ya, bismillah. Allahumma shalli wa sallim. Bismillah. Energi saat sahur, beri energi ekstra saat puasa. Ya jadi papa sering memotivasi diri papa sendiri gitu. So kenapa sih lu merasa kecil? Dan kenapa lu kecil? Lu punya Allah yang Al-Kabir kok. Allah Maha Besar. Kecil amat sih gitu. Nah termasuk ketika pemirsa butuh pertolongan Allah, perlu bantuan Allah, perlu solusi, perlu jawaban, kecil amat sih lu gitu. Kan kadang-kadang kita suka ngelihat sesuatu tuh gede banget gitu ya. Sampai akhirnya kita jadi merasa kecil. Benar. Misalkan seorang anak datang ke orang tuanya, Bapak udah siap duit 40 juta gitu. Iya nih Bapak nggak punya duit deh gitu. Terus kita tuh hop gitu ngerasanya, aduh nggak bisa ngelulusin permintaan anak gitu loh buat kuliah gitu. Terus dengan lirih misalkan kita nanya masih kakak gitu kan, emang kapan sih perlunya 40 juta tuh? Ya dikasih waktu registrasi 2 minggu nih bah gitu. Ya udah gitu. Nah, kalau dia nggak datang kepada Al-Kabir, dia kecil terus. Dia harus datang tuh kepada Al-Kabir. Ya. Dan Allah kan udah ngajarin caranya. Sholat gitu loh. Nanti ketemu kabirnya Allah. Allahu Akbar. Selesai harusnya. Ya Allah, Engkau lebih besar daripada permintaan anakku. Gitu. Engkau lebih besar daripada kebutuhan anakku. Engkau lebih besar daripada kebutuhan keluargaku, diriku, dan semua orang yang ikut denganku. Engkau lebih besar dari apapun, ya Allah, kebutuhan dari semua hamba-hambamu. Udah. Nah, terus datang terus, selesai. Biasanya sih nggak nyampe 2 minggu tuh akan ada aja pertolongan Allah datang. Kalau Al-Kabir udah datang, selesai urusan. Kita mau beli apa-apa juga suka ngukur sama kekecilan kita, kelemahan kita, ketidakpunyaan kita, kekurangan kita, ya, ketidakadaan yang ada di kita. Ya gimana nggak mau kecil? Ya gue mah nggak kayak dia punya semuanya. Tuh coba. Kata Allah, kamu nih ngeledek aku ya. Aku Al-Kabir ada di tengah-tengah kamu ini loh. Di dalam surah Luqman ayat 30 Allah bilang wa anallahu wal aliyul kabir. Enggak tahu Tuhanmu itu yang maha tinggi, maha besar. Sini dong datang. Mau beli yang mana? Mau ngambil yang mana? Mau perlu dan butuh yang mana? Gitu. Maka banyak cerita-cerita orang kecil yang menjadi orang besar karena dia nggak nganggap itu besar. Nggak ada gitu loh. Sedangkan teman-temannya menganggap itu besar banget. Sehingga nggak bisa dia raih, nggak bisa dia rengkuh. Ada seorang supir kalau ngomong sama teman-temannya selalu bilang, ini pabrik bakal punya gue, bakal punya aku, bakal punya saya. Teman-teman bilang, lu mengimpi. Lah, bukan ngimpi, ada Allah sih. Berarti kita nggak boleh sedih kalau ada orang yang menganggap impian kita tuh terlalu besar gitu ya, atau ada yang mengecilkan impian kita. Nah iya, nggak ada pengaruhnya karena kita memang nggak bersandar pada gaji, pada pemasukan, pada posisi. Nah ini cerita kejadian loh pemirsa, dengan izin Allah, nih seorang supir asli ini. Kalau ngomong gitu ke teman-temannya, nih pabrik punya dia, pabrik punya dia, pabrik punya dia. Dan istiqomah banget jawabannya. Gue udah minta sama Allah gitu. Ini yang papa sering bilang sejalan-jalannya gitu. Sejalan-jalannya dia nyetirin bosnya sama temennya.
Dia di depan, bosnya di belakang nih dua. Ngobrol berdua tentang kesusahan, tentang kesulitan, tentang masalah finansial pabrik yang nggak bagus dan memutuskan mau ngejual. Masya Allah itu. Wa annallahu al-aliyul kabir lagi kerja nih buat dia. Kamu duduk, aku masukkan dua hambaku yang lagi aku kasih kesulitan supaya kamu dengar. Nah, terus si sopir ngomong gini, bener pak, sambil ngelihat kaca spion tuh, bener pak mau dijual pabrik, kamu nguping aja gitu. Lah ya kedengeran lah pak, satu mobil. Kalau boleh saya ikut jualin pak gitu. Kamu punya temen yang kaya gitu. Nah si sopir ini pemirsa jawabannya keren banget. Loh, saya memang gak punya teman yang kaya pak, tapi Allah Tuhan saya pak kaya betul. Maha besar dia pak, mau jual berapa sih pak gitu. Nanti saya mintain sama Allah, tak sholatin malam pak, insya Allah. Wah kalau kamu bisa 10% buat kamu gitu. Takdir Allah tuh nanti si penjual ngasih 10%, si pembeli ngasih 10%. Jadi dia punya 20%. Sedangkan harga pabriknya 200 miliar kurang lebih. Jadi kalau punya 20%, itu kan ekuivalen dengan 40 miliar. Gila loh. Nih kita lihat nih. Dia doa terus, mendekatkan diri kepada Al-Kabir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dalam satu malam berapa tuh mengkabirkan Allah tuh berapa? Masya Allah itu. Nah, masuk sekian lama gitu. Nah, dia bawa lagi tamu. Tamu yang ngobrol. Ini kita kalau bisa punya pabrik asik juga nih gitu. Si sopir iseng, Pak, pabrik yang Bapak mau tuju ini kan mau dijual. Cuman segitu loh, bukan nyaloin juga itu. Bukan nyaloin, cuman ngasih informasi doang. Tapi yang begitu itu jadi. Dan dilalanya yang jual, yang beli juga ngomong gini, kalau bener pabrik ini dijual dan bisa sesuai dengan harga kami, kamu dapat 10%. Kok bisa begitu, Pak? Dan belakangan sama si sopir nggak diambil tuh duit persenan. Si sopir bilang, jadikan saja itu jadi saham di pabrik itu. Sehingga dia punya saham 20%. Di kemudian hari, izin Allah nih cerita, partnernya dia nih yang punya 80%, menyerahkan ke dia, udah kamu beli aja semua dan bayar kapan aja. 100% dan tereksekusi dalam kurang 7 tahun. Al-Kabir tuh kalau udah kerja kayak gitu. Makanya jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Kan ada orang ngomongin, lu gak tahu gue siapa lu? Gitu kan. Waduh bahaya tuh. Bahaya tuh. Kalau Al-Kabir jawab, dia gak tahu siapa Tuhannya orang itu. Waduh. Ya Allahu ya Kabiru, 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 Ya Allahu ya Kabiru. Mestinya ini ditaruh di malam takbiran nih. Mestinya, tapi nanti kita pilih malam takbiran tuh al-afu. Ya. Kan malam takbiran membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, pada sedih nih orang-orang. Nggak boleh pulang kampung, Covid. Tenang, keputusan bukan keputusan pemerintah, ya nggak? Keputusan adalah keputusan Allah. Doa aja. Doa aja. Dan siapa yang redo dengan keputusan Allah, walaupun nanti lewat keputusan pemerintah, kan itu tetap aja keputusan Allah. Artinya nggak ada yang bisa ngomong, nggak ada yang bisa melihat, nggak ada yang bisa mendengar, nggak ada yang bisa berbuat, kecuali kan semua semata-mata Allah toh.
Nah, kalau yang redo nanti nggak dikasih pulang kampung, terus dia redo, maka Allah akan memberikan 10 kali pulang kampung sebagai bayaran dari kemarin dia nggak dapat. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itulah hikmah berpuasa, hikmah diturunkannya kemudian juga Al-Qur'an, hikmah kemudian disyariatkan Islam. Walitukabbirullah, supaya kita membesarkan Allah. Dan harus diingat gitu ya, dengan Al-Kabir ini Kak Kumi dan Kak Wirda, pemirsa yang dirahmati Allah, menutup pintu kita untuk sombong, tinggi hati, dan justru merasa besar. Misalkan kita nggak dilayanin orang, terus kita marah-marah, gila nih nggak tahu gue orang kaya dia. Wah, nggak boleh, nggak boleh. Kita datang nggak dihargain orang, ya dia nggak tahu gue suka di TV nih, gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Dan sifat itu pasti ada muncul, tapi ingat Al-Kabir gitu. Ya siapa gue juga bisa begitu kalau bukan adanya Al-Kabir. Kan ada orang ngomongin, lu nggak tahu gue siapa lo, gitu kan? Waduh, bahaya tuh, bahaya tuh. Kalau Al-Kabir jawab, dia nggak tahu siapa Tuhannya orang itu. Waduh. Mending kadang nyombongin dirinya ya kan. Banyak juga yang nyombongin orang lain. Maksudnya? Lu nggak tahu bapak gue siapa. Ah. Lu nggak tahu om gue siapa. Iya, sampai sekarang gue nggak tahu bapak gue siapa. Sama gue juga nggak tahu. Tambah repot lagi. Iya, benar, benar. Dan mengetahui Allah Maha Besar, Kum, Kak Wirda, pemirsa, itu menyenangkan. Udahlah, semua tuh jadi kecil. Jalan-jalan ke Turki kecil, ada Allah. Apa? Ayo, bayar kreditan ini itu, angsuran ini itu. Kecil, ada Allah. Apa? Beli motor, motor apa yang kamu mau? Mobil apa yang kamu mau? Kecil, ada Allah, gitu. Mau jadi apa? Mau jadi siapa? Mau bisa apa? Kecil semuanya, sebab ada Allah. Nah, perkaranya adalah tinggal satu nih. Ikutin Papa. Perkaranya tinggal satu. Perkaranya tinggal satu. Kita lebih sering membesarkan Allah. Kita lebih sering membesarkan Allah. Atau ngecilin Allah. Atau ngecilin Allah. Paham gak? Apa, Kum? Apa gimana? Iya kan, maksudnya kadang orang tuh gak percaya sama kebesaran Allah gitu. Jadi suka ya gitu deh, kalau punya impian tuh ngerasa nggak mungkin lah gitu. Padahal kan Allah yang maha besar, bisa apa aja. Oke, itu berarti termasuk ngecilin Allah. Apalagi ngecilin Allah? Saat kita menganggap semua itu hanya bisa diselesaikan dengan sesuatu. Misalkan kayak beli mobil hanya bisa dibeli dengan uang. Masukin anak ke sekolah hanya bisa dimasukin dengan uang gitu. Oh, apa lagi? Nggak ngebawa sesuatu ke Allah. Jadi nyarinya manusia. Apa lagi? Apa ya, mungkin nggak berani berucap kali ya. Emang apa lagi? Bermimpi. Sebagai pamungkas, kita bikin dosa dan maksiat. Di tengah Allah yang Maha melihat dan mengawasi. Oh, itu ngecilin banget. Gila, dia ngehina gua loh. Gua lagi ada loh. Bini gua digodain misalnya. Itu kan ngecilin banget berarti kan? Gila, ngecilin gua banget. Di tengah orang, Ji, bilang gua nggak bisa begini, bisa itu. Ngeledekin gua, ngata-ngatain gua. Weh, marah kan? Nah, kalau kita mau dapat Al-Kabirnya Allah, ayo besarkan Allah. Jangan kita ngecilin Allah. Apa yang diungkapkan oleh Kak Kumi, Kak Wirda, itu benar. Tapi juga jangan lupa, kita berbuat dosa dan maksiat, kesalahan dan keburukan, kejahatan dan kelalaian. Di tengah Allah yang Maha melihat, Maha mengawasi dengan sempurna, itu ngecilin yang hebat sekali. Berani-beraninya begitu kira-kira. Ya, insya Allah lah, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa membesarkan nama Allah dengan sebenar-benarnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya pemirsa, nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Kita pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, tadi kita udah belajar sedikit banyaknya tentang Al-Kabir, bagaimana Allah itu maha besar. Buat teman-temannya Wirda yang ada di rumah, buat pemirsa yang ada di rumah yang saat ini mungkin sedang dikecilkan sama orang lain,
sedang dikecilkan sama saudara sendiri misalkan, atau dikecilin impian kita, selalu ingat bahwa kita punya Tuhan yang maha besar. Bahkan kita selalu bawa dalam sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segitu banyaknya kita mengulang-ulang Allah maha besar, kenapa sampai sekarang kita nggak percaya bahwa ada Allah yang maha besar? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah keimanan kita dan menambah semangat kita bahwa ada Allah dan kita punya Allah. Sampai jumpa besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi aja kan suka merasa selamat. Padahal apa Kak? Nggak ada yang bisa pergi dengan selamat kecuali ada yang ngatur kan. Bahkan Allah berkenan menerima titipan dosa. Sebagai sebaik-baiknya penjaga, kita bisa nitip loh dosa kita sama Allah. Kita minta dijaga tapi kitanya tidak menjaga. Kita minta ilmu tapi kita nggak belajar. Metro TV,